Hari ini kita ngobrol aja, Al-Qur'annya tutup. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Fenomena akhir zaman ini banyak di antara umat Islam yang berlomba membuat masjid yang megah dan indah, tapi kebanyakan pula yang lalai untuk mengisinya, terutama mengisi untuk sholat jamaah. Maka memang hal tersebut sudah dinubuatkan oleh Nabi, atau Nabi pernah mengabarkan bahwa umat akhir zaman demikian adanya, berlomba-lomba membagusi masjid, memewahi masjid, tapi sedikit yang tertarik untuk mengisi masjid, terutama sholat jamaah. Maka kalian yang hadir di sini, dimanapun kalian berada, tanamkan dalam hati sholat jamaah. Karena dengan sholat jamaah, hati akan menjadi tawadhu, hati akan menjadi lapang. Siapa yang suka dengan ibadah, mesti sholat jamaah. Karena dengan demikian ibadahnya akan terarah dan akan terus dalam hidayahnya Allah. Tapi siapa yang suka dengan jamaah ibadah, tapi tidak suka dengan sholat jamaah, maka na'udzubillah, lambat laun dia akan tersesat. Ibadahnya tidak dinilai apa-apa di sisi Allah. Bahkan sebaliknya, na'udzubillah, dia memiliki faham yang salah. Demikianlah adanya umat akhir zaman. Karena salah satu sebab mereka enggak mau ngisi masjid, tapi tertarik dengan perbincangan agama, diambil materi dari media sosial, bukannya semakin tawadhu, bukannya semakin taat, semakin bertambah materi, malah semakin sombong, takabur. Maka hati-hati. Ada hadis Nabi yang mengatakan mafhumnya, barang siapa yang ditambah ilmunya tapi dia semakin takabur, maka itu tanda Allah melaknat dia karena ilmunya. Ya. Maka salah satu kerisauan Ang Didi, yakni keadaan masjid ini yang sepi dari jamaah, amat disayangkan. Terutama sholat wajib, sholat 5 waktu. Padahal sholat jamaah, sholat 5 waktu yang wajib itu amat dianjurkan dan menjadi tolak ukur desa itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau tidak. Maka mungkin ke depan bagian daripada program teras tahfidz, meskipun Ang Didi DKM atau ketua DKM di sini, Ang Didi nggak masukin program ini ke DKM ya, karena kalau ingin memasukkan program DKM itu prosedurnya lama. Kita harus musyawarah dulu, ya. Kita harus tukar pikiran dengan seksi dakwah pendidikan, ya. Kemudian harus musyawarah dan lain sebagainya, sehingga kebaikan ini kadang-kadang tidak terlaksanakan karena mungkin ada salah satu sebab, ya, kita beda pemahaman, beda fikir, atau mungkin ada tendensi yang tidak mau melakukan seperti itu. Maka Ang Didi masukkan ini nanti ke programnya teras tahfidz. Jadi yang bergerak untuk mengajak orang-orang sholat jamaah adalah kita. Nanti Ang Didi yang di depan, dan insya Allah kita buat kaos, ya, biar kalian gak malu, kaos atau apalah, yang penting murah, tulisannya Pemuda Gerakan Sholat Jamaah. Kira-kira siap nggak? Kita bikin kaos, belakangnya atau depannya tulisannya Pemuda Gerakan Sholat Jamaah. Seminggu sekali, ya, seminggu sekali, ataukah itu ba'da asar, nanti kita tentukan waktunya, kita silaturahim ke rumah orang yang jangkauannya di masjid sholatnya. Misalnya minggu ini kita ke Lurungan ini, ya,
Kita silaturahim ke rumah, ke rumah. Ya, biar Ang Didi yang ngomong, kalian di belakang aja ikut aja udah. Ya. Siap nggak begitu? Ya. Itu salah satu jihad. Dan kemungkinan juga kalian akan menemukan sesuatu yang negatif, tapi itu memang pengorbanan. Ya. Sebelum kita melakukan itu, kalian harus bisa mendirikan jamaah. Ya, artinya diusahakan kalau tidak ada uzur sholat jamaah di masjid. Ya. Terus gimana Ang? Saya nggak bisa sholat jamaah, kok ngajak orang untuk jamaah? Nggak apa-apa. Hakikatnya dia ngajak diri sendiri untuk jamaah. Karena setelah dia ngajak orang, dirinya nggak jamaah, malu kalau nggak jamaah, benar nggak? Tapi bagusnya kalian istiqomah jamaah sambil berjalan ngajak orang. Jadi Ang Didi nggak tempatkan ini di program masjid, ya, tapi individual saja. Ya, meskipun Ang Didi DKM masjid dan kita ini silaturahim ke orang-orang untuk jamaah sholat di masjid, nanti kita kondisional saja. Misalnya dari sini yang nggak pernah kelihatan di masjid, yang nggak pernah sholat di masjid, kita datangi. Nah, maksud dan tujuannya untuk silaturahim pertama, kedua nyambung, ya, untuk sama-sama mengisi masjid. Ya semampunya. Kalau siangnya repot nggak mungkin jamaah, maghribnya gitu. Kalau maghribnya nggak bisa jamaah, isanya. Kalau isanya, subuhnya. Nah, 24 jam sibuk nggak bisa jamaah di masjid. Ya seminggu sekali atau berapa. Kita sudah ajak, tapi tetap nggak mau datang ke masjid. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Berarti kewajiban kita mengajak sudah lepas. Dan dakwah seperti ini, pengalaman Ang Didi merupakan dakwah yang paling berat. Artinya pasti banyak cobaan dan ujian yang kita hadapi di jalan. Ya. Tapi mau kapan lagi? Ang Didi sudah berusaha membuat kajian, tapi tetapkan jamaahnya. Artinya jamaahnya alhamdulillah nambah, tapi kayaknya kurang maksimal kan. Sekarang coba door to door, dari pintu ke pintu. Ini dakwah ala siapa seperti ini? Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya Rasulullah, pintu ke pintu, datengin orangnya, dimarahin, disiram, nggak apa-apa, semakin nambah imannya. Tapi sebelum itu, Ang Didi pengen buat kaos dulu ya. Artinya biar gerakan ini formal. Artinya kita bukan gerakan apa-apa, bukan gerakan yang menyesatkan, biar masyarakat tahu. Kita hanya mengajak orang untuk sholat jamaah di masjid. Maka nanti kita agendakan ya, iuran saja seperti biasa, karena Ang Didi juga bukan orang kaya, dan cari mungkin ya kaos atau apalah ya, yang murah gitu, intinya yang murah ya, kita pakai kaos itu tatkala kita seminggu sekali saja ya. Nanti kita tentukan waktunya, apakah itu hari Minggu, apakah hari nanti slogannya Pemuda Gerakan Sholat Jamaah, gitu aja, dinaungi santri teras tahfidz seperti itu. Malu nggak? Siap nggak? Hidup di dunia ini, berjuang atau tidak berjuang, pasti dipaksa oleh Allah untuk berjuang. Ingat kata-kata Ang Didi, hidup di dunia ini berjuang atau tidak mau berjuang, pasti dipaksa oleh Allah untuk berjuang. Cuma kita ini ada di mana berjuangnya. Ada orang yang berjuangnya itu pagi cari rizki, pulang sore tidur pagi lagi cari rizki, berjuangnya begitu. Maka manfaatkan perjuangan kita. Selain sibuk dengan urusan dunia, ada juga perjuangan kita untuk sibuk dengan urusan akhirat. Seminggu sekali saja. Kalau diantara kalian, Ang, saya belum siap, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, lanjut saja ngafalnya, seperti itu. Jadi la ikraha fid din, ya, nggak ada pemaksaan
dalam agama ya. Tapi entah kapan diagendakan dulu, jangan terburu-buru ya. Karena kita buat kaosnya dulu atau pakaiannya dulu. Siap beli yang dulu. Siap beli. Insyaallah. Pahala nggak ngajak orang? Baik nggak ngajak orang? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan ia pahala sebagaimana orang yang ia ajak itu mengerjakan kebaikan. Jika satu orang kita ngajak untuk sholat, dia sholat, kemudian tersentuh karena kita ngajak dia, selama-lamanya dia sholat jamaah, maka kita pun akan mendapatkan bagian pahala. Kita di Indonesia, Islam pertama kali dibawa oleh Rasulullah di Mekah. Kalau kita bisa beriman, kita bisa Islam, kenapa? Karena ada orang yang mengajak sampai kemana? Sampai ke tanah air kita. Maka dakwah itu, mengajak itu sebenarnya perkara wajib. Ya, jangan egois kita ibadah sendirian, jangan. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian. Ya. Maka kalau sudah bisa ibadah istiqomah, kalau bisa ngaji istiqomah, maka kita harus punya sifat rahmah dalam hati itu. Artinya melihat orang lain yang belum ibadah tuh kita sedih, harus punya sifat begitu. Melihat teman kita yang belum pernah ngaji itu sedih, maka kita ajak. Ya. Jadi mungkin Ang Didi nanti konsep dulu bajunya seperti apa, kira-kira harganya juga yang terjangkau, meskipun lagi peceklik ya. Kalau Ang Didi aja ada rezeki mungkin ditalangin dulu, pokoknya seperti apalah. Kalau misalnya nggak ada ya kita seperti biasa, iuran. Ya. Ada pertanyaan dalam masalah ini? Dalam hal ini bukan masalah ya. Atau di luar ini? Siapa yang hafalannya agak sulit? Ya apa-apa, nikmati. Kita ini hidup mesti terbiasa dengan kesulitan. Mesti tersenyum dalam kesulitan, itu harus dibiasakan. Solusinya terserah. Ang Didi kan udah bilang bagi 2 atau bagi 3. Tapi kalau mau tetap kekeh, 1 aja sekali duduk, gak apa-apa. Ya. Ya, jadi yang udah nyampe 1 surat, sulit untuk menyetor langsung 1 surat, ya, maka nggak apa-apa bagi 2. Hari misalnya ayat 30 ayat berarti 15-an. Hari ini 15, besok 15-an. Nggak apa-apa begitu. Mereka dengan image mereka yang mungkin di mata masyarakat itu kurang baik ya, karena zahir mereka menampilkan pakaian yang agak bolong-bolong, maaf ya. Tapi mereka punya semangat untuk membuat santunan. Maka kalian juga nggak ada salahnya kita buat gerakan itu. Kita buat gerakan nggak minta-minta kan? Buat gerakan sholat jamaah nggak minta-minta ke orang kan? Masa mesti malu? Orang ngajak orang doang. Assalamualaikum, ya. Keluar orangnya, nanti biar Ang Didi yang ngomong. Kalian udah di belakang aja duduk. Gitu. Ngajak orang bareng menghidupkan masjid, sholat jamaah di masjid, malu nggak? Ketimbang orang yang minta-minta kan? Ini gerakan mulia, ya, kerjanya para anbiya. Ya. Rasulullah itu dakwah seperti itu, bukan seperti Ang Didi ceramah di panggung, bukan seperti Ang Didi ceramah di pengajian-pengajian orangnya sudah kumpul, nggak begitu. Rasulullah itu datang dari pintu ke pintu, datang ke gerombolan orang yang sedang duduk di pinggiran jalan. Dakwahnya Rasulullah.
Setelah Rasulullah bicara, apa yang beliau dapat? Kadang dilempar dengan tai unta, dengan bebatuan, boro-boro amplop. Ya kan? Ya. Maka kalian mesti merasakan dakwah ala Rasulullah. Biar imannya naik. Dan biar juga berkumpul dengan Rasulullah. Ya, sekarang alhamdulillah kayaknya nggak ada yang lemparin batu nanti, insya Allah nggak ada. Orang suka selamat semua. Ya. Malah dikasih makan, malah dikasih minum, kan gitu. Ya. Tapi jangan lama-lama, ya satu rumah kita 5 menit aja udah. Kalau tawarin ngopi jangan mau. Karena tujuan kita ngajak. Ya, kayak gitu. Satu rumah 5 menit, 5 menit, 5 menit. Habis asar sampai jam 5, 1 jam itu dapat berapa rumah. Nanti kita catat, oh minggu kemarin sampai sini. Ke orang-orang yang nggak biasa datang ke masjid aja. Kalau orang yang udah datang ke masjid, ya sudah. Karena tujuan kita mengenalkan orang yang belum pernah datang ke masjid. Ada banyak. Dorongan sini dulu misalnya, ada siapa? Kayaknya udah. Ada siapa yang belum? Kalau yang berdekatan dengan musola jangan. Bisa jadi sholatnya di musola. Jangkauan masjid aja udah. Ya. Ada pertanyaan? Barangkali ada sesuatu yang mengganjal. Barangkali kalian tidak yakin kalian ada di mana. Ang Didi ini ada di mana sih? Ang Didi ada di sini. Ang Didi ini NU apa Muhammadiyah sih? Barangkali kalian mengganjal, silakan tanyakan saja. Ya. Ang Didi Islam. Kita semua Muslim. Kita semua mukmin. Ya. Amalan NU kita laksanakan. Amalan Muhammadiyah kita laksanakan. Intinya amalan Islam kita laksanakan. Kenapa? Ya. Pertama, Ang Didi itu pernah dirubah namanya oleh Kiai Ang Didi. Ya. Oleh guru bahasa Inggris Ang Didi waktu di pesantren dirubah namanya Treon. Itu enggak keislaman ya, tapi beliau sempat merubah panggilan lah. Kemudian dirubah oleh Kiai Ang Didi karena Ang Didi biasa jadi pemimpin kamar ya, atau pemimpin jamaah halaqah yang ngaji, maka dipanggil Amir. Amir itu artinya pemimpin, Amirul Mukminin. Tulisannya Amir ya. Kemudian Basam itu sebenarnya tambahan Ang Didi ya. Basam itu artinya itu tersenyum. Didi, kenapa Ang Didi nggak hilangkan Didi? Karena bagaimanapun ini nama dari orang tua. Maka kolaborasi, sebutan dari Pak Kiai dipakai, kemudian tambahan dari Ang Didi sendiri dipakai biar indah karena nama adalah doa, jadilah Didi Amir Basam. Didi pemimpin yang senantiasa tersenyum. Ya. Enggak. Itu nama panggung saja ya. Kalau diundang ya. Biar ya kolaborasi aja. Biar berkah. Ada Pak Kiai yang ngasih nama, kita ambil. Orang tua ngasih nama, kita ambil. Kemudian kalian kalau punya kreatif, yang penting baik, silakan gabungkan, ambil. Ya. Tapi nggak usah di up ini ya. Maksudnya nggak usah jadi short. Ya. Itu biarkan jadi
di YouTube jadi apa namanya koleksi doang, nggak usah jadi shot yang seperti itu. Nanti juga ketemu sendiri kalau udah viral mah. Ada yang viralin. Nah, ya terserah mau yang viralinnya negatif ya silakan, nggak apa-apa. Ada lagi? Hmm? Mm-mm. Ya. Hmm? Ya. Mm-mm. Masuk surga. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Hmm? Nikmatnya Islam itu kalau dia lahir dari rahim Islam otomatis dia Islam. Gak mesti ngucapin syahadat lagi. Ya. Otomatis dia Islam. Ya. Dan nikmatnya orang atau nikmatnya manusia itu meskipun dia dari rahim yang kafir, bahkan dia ini berasal dari rahim naudzubillah tanda kutip dikatakan anak haram ya, dia tetap yuladu 'alal fitrah sampai dia dibebani dengan agama atau mukallaf, sampai dia ini punya akal. Kalau dia punya akal dan dia condong kepada agama tertentu, maka dia agama tertentu. Ya. Jadi bayi-bayi yang meninggal ya, meskipun ibu mereka kafir, maka bayi tersebut masuk surga. Cuma masuk surganya itu dia ini jadi wildanum mukhalladun, jadi pelayan-pelayan surga. Ya. Jadi mereka yang akan melayani ahli surga. Jadi anak-anak ya, yang belum balik, masih bayi meninggal dunia, dia ada di surga. Jadi para pelayan ahli surga. Paham ya? Hah? Riwayat? Ya, kata Ang Didi tadi. Ya, apa Ang Didi tadi bahasanya? Anak meskipun yang salah siapa? Masa dibebankan ke anaknya? Cuma memang secara hukum fikih nanti dia akan terkena imbasnya. Dia tidak mendapatkan waris, ya. Dia tidak berhak untuk diwalii kalau perempuan. Ya, mesti wali hakim. Cuma hakikatnya dia tetap yuladu 'alal fitrah. Karena yang salah siapa? Kita berdoa kepada Allah supaya keturunan kita terhindar dari hal tersebut. Ya. Maka punya anak perempuan itu sebenarnya sesuatu yang amat sulit. Karena kalau terjebak pada zina, bukan hanya dosa akhirat, tapi dosa dunianya itu akan terlihat. Bekasnya akan terlihat. Maka bertaubatlah. Yang sudah terlanjur demikian bukan berarti nggak bisa bertaubat. Bertaubat pada Allah, mandi taubat, sholat sunnah taubat, minta ampun kepada Allah supaya tidak terjadi keturunan dia yang selanjutnya. Karena cenderung nanti akan meniru orang tuanya. Ya. Sudah? Ada lagi? Hah? Baiknya kita temenin. La yakhluwanna, tidak boleh berkhulwat antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Di ayo ka ngapel. Ning sapa ning bocah wadon kae. Syaratnya apa ngapel karo kita meluan. Bener enggak begitu? Enggak bener juga. Ya, keadaan seperti itu dibolehkan kalau dalam keadaan minimalisir maksiat. Contohnya kita sudah nemu teman kita nih sedang berduaan. Maka untuk meminimalisir maksiat kita temani.
Itu nggak berdosa seperti itu, justru menolong. Cuma nggak mungkin pasti dimarahin kalian, dijotos, ganggu bae aja. Susah ya. Susah ya jadi orang benar ya, apalagi masa muda kalian. Kalau gitu masa muda kita nggak ada cerita dong ya, ceritanya itu menahan hal seperti itu. Apalagi ya, makanya sudahlah, biar kita tidak kena imbasnya ya, kita hindari maksiat, majelis-majelis seperti itu, tempat-tempat seperti itu ya. Kita berteman itu dengan siapa saja boleh. Ang Didi juga bentar lagi insya Allah ada program yang ngajar anak-anak pang ya. Nanti sempatkan waktunya seminggu sekali anak pang itu ikut ngaji juga sama kalian nanti, tapi ikut sholatnya doang, ikut sholat dan ikut doanya doang. Tapi tujuan kita itu ketika berteman dengan siapapun untuk mengajak mereka supaya mengenal Allah gitu, bukan kitanya ikut ke bawah. Jangan seperti itu. Maka kita hidup itu harus punya prinsip, dimanapun kita berada ya minimal kita bisa taat. Kalau bisa mengajak orang supaya taat. Kalau nggak bisa minimal kita taat. Itu doang. Hidup ini sebentar kok ya. Sebentar sekali mau gunakan untuk taat. Bismillah dong. Maka bertemanlah kalian sampai ke surga, karena ada syafaat dari teman yang soleh. Ada syafaat dari teman yang soleh. Kalau kalian masuk neraka berteman dengan Ang Didi, kebetulan Ang Didi masuk surga, Ang Didi ingat kalian, bisa narik kalian ke surga. Tapi sebaliknya, kalau Ang Didi yang masuk surga, kalian ke neraka, ya. Sudah. Ada lagi? Bisa jam berapa? Hah? Ya. Nah, masuk dia melakukan perjalanan melewati jembatan Sirat namanya. Jembatan Sirat itu enggak lurus, nanti ada naik, ada turun ya, ada rata. Ini tergantung amal kita nanti. Iya, perlu. Ya, bukan jurang lagi ya, neraka. Jadi tergantung amal ya. Pokoknya perjalanan akhirat itu dari awal sampai akhir tergantung amal. Jadi nggak usah khawatir. Dikhawatirin nggak? Ya kalau amalnya baik, ya lancar sampai ke surga. Kalau amalnya buruk, boro-boro ke surga. Setiap step by step di akhirat nggak baik. Makanya sudahlah, kata Ang Didi itu, jadi manusia yang baik. Hari ini kita dirugikan, hari ini kita diinjek-injek, diejek oleh orang, sebentar di dunia doang. Jangan balas ejekan mereka, senyumin aja udah. Ya, dirugikan, dihianati, dibohongi, senyumin aja udah. Sebentar. Ya. Sakit memang sakit, tapi itu penolong kalian nanti di akhirat. Ya. Sebentar, sabar. Jadi itu saja, insyaallah Ang Didi
Ya dalam waktu dekat ya. Konsep dulu bajunya ya jangan mahal-mahal lah. Paling mahal ya 50 kayak gitu misalnya. Paling mahal ya. Hah? Ya apa aja ya. Biar formal. Cuman sekarang kan perlu formal ya. Artinya oh ternyata ini ada pemuda gerakan sholat jamaah di Sukaselamat kan gitu. Dan orang tua kalian juga nggak kaget mendatangi rumah, oh ternyata ada komunitasnya. Bahasanya kan komunitas. Subhanallah wa bihamdihi.